Nunsius Apostolik, para uskup dan uskup agung, para imam, biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poyo! Nimaume! Amule! Amakanie! Kaonak! Wah, 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 wah. Saya mengawali satu pantun. Nanti ketua panitia membayarnya. Burung cendrawasih elok warna bulunya. Terbang menghiasi alam ciptaannya. Pulau indah, tanah bertuan. Mari kita memuji Tuhan. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan memuliakan Tuhan Allah atas kasih-Nya yang besar dengan memberikan gembala baru bagi Keuskupan Timika, Monsinyur Bernardus Bofitwos Baru OSA. Itulah tanda bahwa Allah sudah mengabulkan doa-doa umat-Nya. Walaupun selama 5,5 tahun lebih masa penantian, tapi Tuhan tidak membiarkan umat-Nya tanpa gembala. Dan Tuhan menjawab bahwa ada gembala baru di keuskupan ini. Sebagaimana kita ketahui, Uskup Timika terpilih telah memilih moto Ego Sum Ostium, akulah pintu. Dari Yohanes pasal 10 ayat 7 dan 9. Atau dalam bahasa Mepago diartikan Aniki Damo. Itu. Pemilihan moto ini sudah pasti direnungkan secara matang selama hidup dan berkarya sebagai pastor di tanah Papua. Lebih dari itu, moto Tabisan bertolak dari peristiwa iman gereja universal, di mana Paus Fransiskus mengumumkan tahun jubileum, perayaan khusus dalam gereja Katolik yang dirayakan setiap 25 tahun sekali, dimulai pada malam Natal 2024 hingga Epifani 2026. Tahun ini ditandai dengan pembukaan pintu suci di Basilika Utama di Roma dan gereja-gereja lainnya di seluruh dunia, serta berbagai kegiatan rohani dan perayaan-perayaan lainnya. Pada tahun jubileum 2025 ini, umat Katolik sedunia mendapat paus yang baru, Leo XIV. Sementara umat Keuskupan Timika menerima gembala baru, Monsinyur Bernardus Bofitwos Baru OSA. Peristiwa iman ini tentu ada maksud Allah bagi kita semua dan umat di keuskupan ini. Hadiah terbesar dari Tuhan Allah bagi umat keuskupan ini karena pengumuman uskup baru
datang pada tahun jubileum. Mari kita muliakan Tuhan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, di mana Nabi Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan Allah. Bahkan sebelum ia lahir, dia dipanggil untuk menyampaikan firman-Nya. Yeremia diutus untuk membawa pesan pertobatan dan harapan bagi bangsa Yehuda yang telah menyimpan dari perjanjian dengan Tuhan. Meskipun Nabi masih ragu-ragu karena keterbatasannya, tetapi ia tetap percaya bahwa Allah menyertainya untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi umatnya. Demikian pula dalam Injil Yohanes, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pintu dan gembala yang baik dengan dua ciri utama. Pertama, Yesus sebagai pintu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Sebagai pintu, Yesus memberikan jalan keselamatan dan kehidupan berlimpah-limpah bagi domba-dombanya, serta menjaga mereka dari bahaya. Ia adalah pintu bagi kita semua kepada keselamatan, kemerdekaan dan kecukupan dari kekurangan. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Melaluinya manusia dapat menemukan keselamatan dan kehidupan kekal. Pernyataan ini mendorong kita untuk terus mencari Yesus sebagai jalan keselamatan dan menjadi bagian dari kehidupan kekal bersamanya, dan selalu bertobat, percaya total padanya, dan menghidupi sabdanya. Sementara pencuri atau perampok yang berusaha masuk kandang hanya mencuri atau merampok. Pencuri dan perampok mereka tidak peduli kepentingan domba-domba, karena mereka datang untuk membinasakan domba-domba. Ciri yang kedua adalah Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Ia memiliki domba-domba, memelihara domba-domba, mengenal domba-domba, bahkan domba-dombanya mendengarkan suaranya dan memanggil nama domba. Mereka menuruti dengan sukacita. Sang gembala ada hubungan yang dekat, hubungan kasih dengan domba-domba. Gembala yang baik menuntun domba-domba keluar, mencari makan di padang rumput hijau, pasang badan juga untuk domba-domba bila ada serangan binatang buas. Kawanan domba diantar masuk ke kandang, dirawatinya yang lemah, luka dan sakit. Pokoknya gembala yang baik sangat peduli pada domba-domba. Bahkan ia memberikan nyawanya agar domba-domba memiliki kehidupan berlimpah-limpah dalam kedamaian dan keselamatan kekal. Tapi sebaliknya, kalau ada orang asing, si domba tidak mengikutinya, bahkan melarikan diri. Dalam rangka meneruskan tugas penggembalaan inilah Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Rasul Petrus dengan simbol kunci seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19, Yohanes 21 15 sampai dengan 17. Kuasa itu kemudian diteruskan kepada para rasul dan penerus mereka, termasuk para uskup, sebagai
pemimpin umat. Kawanan domba yang dimaksud tidak lain adalah gereja. Konsili Vatikan kedua mengajarkan bahwa gereja adalah seumpama kandang, dan di mana satu-satunya pintu masuk ialah Kristus sendiri. Gereja adalah kawanan yang senantiasa digembalakan oleh pemimpin manusiawi, tetapi tidak pernah lepas dari pemeliharaan dan bimbingan Kristus sendiri. Sang gembala baik dan pemimpin para gembala yang telah memberikan hidupnya demi keselamatan umatnya. Kita bersyukur karena Monsignor Bernardus Bofitwas Baru adalah putra Papua yang kedua. Yang akan menerima tabisan sebagai uskup. Sosok yang memiliki kualitas tinggi, baik dari sisi intelektual, pastoral maupun kemanusiaan. Sebagai seorang misiolog lulusan Universitas Urbaniana Roma, ia memiliki pengalaman luas sebagai pimpinan OSA Provinsi Papua sebelumnya. Dosen misiologi, Ketua STF Fajar Timur Abepura, serta aktivis dalam keadilan dan perdamaian bersama SKP Agustinian. Ini tugas-tugas yang dilaksanakan sebelum diangkat sebagai uskup. Di samping semua itu, ia dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, suka mendengarkan dan mau bekerja sama dalam tim. Walaupun ia dikaruniai berbagai potensi, tapi kerendahan hati Monsignor Bernardus mendorong mau terus meneladani pada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik sekaligus sebagai pintu bagi kawanan domba. Nuncius Apostolik, para uskup dan uskup agung, para imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita menyaksikan penabisan Monsignor Bernardus Bofitwas Baru, OSA, sebagai gembala yang dipilih untuk memimpin umat di Keuskupan Timika. Beliau akan menjalankan tri tugas Yesus dan panca tugas gereja, yaitu pewartaan, pengurusan, penggembalaan, pelayanan, dan pemeliharaan persatuan, tanpa melupakan pilihan pada kaum miskin dan terpinggirkan, option for the poor. Monsignor Bernardus akan menggembalakan umat di wilayah yang memiliki dinamika sosial yang kompleks, dengan umat yang tersebar di pesisir dan di pedalaman. Penting bagi beliau untuk memahami karakteristik manusia, budaya dan alam, sosial dan politik, dan keamanan di wilayah adat Mepago, Provinsi Papua Tengah. Saat ini banyak fenomena yang menunjukkan bahwa kehidupan di Timika, yang termasuk dalam Provinsi Papua Tengah, tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja. Wilayah ini sering dikaitkan dengan konflik dan kekacauan sosial. Sebagaimana akronim nama Timika, Timika, artinya mereka tahu. Timika tiap-tiap minggu kacau. Tiap-tiap minggu ada kekerasan. Tiap-tiap minggu ada ketidakadilan.
dan berbagai permasalahan sosial masih menjadi tantangan yang harus dihadapi demi mewujudkan perdamaian. Sebagaimana Yesus memperingatkan tentang pencuri, perampok, bahkan binatang buas, umat di Timika ini juga selalu menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar gereja. Mudah-mudahan benar. Ada gembala yang setia, tapi juga orang-orang upahan yang meninggalkan kawanan domba ketika bahaya mengancam. Karena itu, umat keuskupan ini membutuhkan pemimpin yang berani menyampaikan suara kenabian dan teguh iman untuk menghadapi berbagai tantangan. Monsinyur Bernardus memilih moto "Akulah pintu", yang menunjukkan kesiapannya untuk menjadi pembuka pintu jalan keselamatan bagi umatnya. Hendaknya tanpa takut menghadapi berbagai tantangan ini. Sebagaimana Nabi Yeremia yang awalnya merasa ragu, tetapi akhirnya mempercayakan dirinya kepada Allah. Dalam tugas pengembalaan itu, beliau hendaknya mengandalkan Tuhan Yesus sebagai gembala utama yang senantiasa membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Sang Pintu Kehidupan. Paus Fransiskus pernah menekankan pentingnya pintu gereja selalu terbuka bagi semua orang, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam makna spiritual dan pastoral. Paus menggunakan simbol pintu yang terbuka untuk menggambarkan gereja yang ramah, yang siap menyambut semua orang tanpa memandang latar belakang atau kesalahan, terutama bagi kaum miskin. Hendaknya gereja menjadi rumah bagi semua orang dengan suasana ramah, penuh kasih, dan damai. Dalam kaitannya dengan itu, perlu kedepankan semangat gereja sinodal yang digagas oleh Paus Fransiskus. Kita semua diajak untuk berjalan bersama dalam membangun gereja dengan semangat persekutuan, partisipasi, dan misi bersama umat keuskupan Timika. Umat keuskupan Timika hendaknya menjadi gereja yang terbuka untuk berdialog dengan semua pihak, dengan gereja-gereja lain, agama-agama lain, pemerintah, kaum intelektual, kaum tokoh-tokoh adat, perusahaan, serta berbagai lembaga kemanusiaan agar dapat menghasilkan nilai-nilai Injili, keadilan, perdamaian, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Dialog dengan pihak ABRI dan TPNPB juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan Papua tanah damai, mengupayakan rekonsiliasi dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Gereja harus tetap berpihak kepada kaum pribumi yang miskin dan yang tertindas, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh uskup pendahulu, Monsinyur John Philip Saklil, yang mengusung moto "Siapkanlah jalan bagi Tuhan". Karena itu, teruskanlah semangat dan karya-karya baik yang telah diletakkan dasar oleh uskup pertama di keuskupan ini. Segala upaya harus dipastikan demi membuka pintu keselamatan bagi setiap orang,
yang dengan iman total percaya kepada Yesus Kristus, dan setiap anggota senantiasa kita semua hendaknya menjadi gereja yang terbuka bagi yang lain, kapan saja, dalam segala hal, kepada siapa saja. Saat kita menyambut Monsinyur Bernardus Pofitmos baru sebagai Uskup Timika, marilah kita bersama-sama berjalan dalam iman, harapan dan kasih, seraya mengikuti Tuhan Yesus sebagai gembala sejati dan pintu keselamatan untuk membangun gereja dan masyarakat, mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Koyo Nimume Amune Amakanie Kaudak Wah, 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 wah.